Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana perhitungan awal waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Oke? Silahkan kalian buka halaman 101. Di sana diterangkan apa saja data-data yang kita perlukan. Ya, di sini saya tulis kembali data yang terdiri dari lintang tempat disimbolkan dalam bentuk bahasa Yunani, yaitu lambang Yunani, huruf kecil Yunani, sama dengan min 7 derajat 15 menit. Nah, data ini dari mana? Data ini dari tabel di halaman bagian 221. Ya, di sini saya tuliskan tabel halaman 221 bagian kota Surabaya. Nah, di sana terdapat lintang tempat dan bujur tempat. Ini selanjutnya lambda. Ini lambda ya. Masih dengan lambang Yunani juga, 112 derajat 45 menit. T ini timur. Nah, E di sini perata waktu ya, 00 derajat 00 menit 11 detik. Nah, di sini dituliskan 05 GMT. Ya, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita kembali ke soal. Di soal itu kan dituliskan kita diminta untuk menentukan waktu sholat, 5 waktu sholat untuk tanggal 2 September 2006. 2 September 2006. Nah, silakan kita lihat di bagian lampiran data matahari tanggal 2 September 2006. Nah, itu ada di halaman 232. Oke, saya tulis di sini halaman 232. Nah, untuk mencarinya 05 GMT. Silakan perhatikan di data matahari tanggal halaman 232 di jam. Ya, jam kolom yang paling pertama itu ada bertuliskan jam angka 5 ya, berarti itu 05 GMT. Nah, kita lihat di perata waktunya itu dituliskan equation of time ya, paling pojok paling kanan 0 menit 11 sekon. Nah, kalau misalkan di sini dituliskan 0M 11 sekon, nah berarti menuliskan dalam angka derajatnya seperti ini, 00 derajat 00 menit 11 sekon. Jadi ingat, ini adalah satuan menit, bukan meter ya, menit, ini satuan sekon. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah bingung 00 itu dari mana. Nah, jadi di tabelnya dituliskan seperti ini, 0M 11S, berarti 0 menit 11 sekon. Nah, ini adalah satuan derajat, ini adalah menit, ini adalah detik atau sekon. Ya, selanjutnya SD. SD ini adalah semi diameter. Semi diameter di sini dituliskan 0 derajat 15 menit 51,06 detik. Dari mana? Sama, dari tabel matahari, data matahari ada halaman 232. Ya, halaman 232. Sama lihatnya di jam kelima. Karena apa? Karena zuhur itu patokannya adalah 05 GMT. Ya, 5. Lihat di sini SD-nya mana? SD-nya adalah semi diameter. Nah, semi diameter kolom ketiga terakhir ya. Nah, jadi kita runut garisnya
5 GMT. Nah, didapatkan 15 kutip 1 ini menunjukkan menit, 15 menit 51,06 detik. Nah, dituliskan nanti dalam input kalkulatornya, berarti ini ya, saya tuliskan di tabelnya 15 menit 51,06 detik gitu ya. Nah, jangan sampai terkecoh. Jadi pada saat kita menginput ke kalkulator, nah ini ingat, ini ada satuan menit, ini satuan detik. Jadi didahulukan 0 derajat, 15 menit 51,06 detik. Nah, selanjutnya, nah ini adalah data-data yang kita butuhkan. Ini selanjutnya formula. Ya, untuk formula di sini dituliskan KWD WIB. Nah, KWD waktu daerah ya, artinya di sini untuk menentukan waktu daerah ini kita memerlukan bujur WIB. Ini sudah rumus. Nah, dikurangi bujur Surabaya karena memang kita mau mencari jadwal waktu sholat di wilayah Surabaya, dibagi 15. Nah, ini rumus pertama. Selanjutnya rumus yang kedua, WKM WIB sama dengan 12 min ini perata waktu ya yang ada di data yang sudah tadi kita input, plus KWD WIB. Nah, ini data yang nanti akan kita dapatkan di perhitungan pertama. Ini perhitungan kedua. Selanjutnya, perhitungan ketiga itu jam SD atau jam semi diameter matahari, sama dengan SD dibagi 15. Oke, selanjutnya perhitungan keempat, baru kita akan mengetahui kapan awal zuhur. Itu adalah WKM WIB ditambah jam SD ditambah WI. Nah, inilah dia formula yang akan kita lakukan, perhitungan yang akan kita lakukan untuk mencapai berapa atau jam berapa awal waktu zuhur. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan waktu sholat. Ya, untuk tahap ini saya akan membahas mengenai perhitungan waktu zuhur. Yang pertama, waktu zuhur. Silakan di rumah kalian membuka halaman 101. Ya, selanjutnya sebelum kita melakukan perhitungan, kita pahami terlebih dahulu soal yang diminta. Jadi dalam buku ini diminta untuk menentukan jadwal waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh untuk markas kota Surabaya, artinya untuk tempat di kota Surabaya yang berada dalam zona WIB pada tanggal 2 September 2006. Nah, ini dia informasi yang paling penting, 2 September 2006. Ya, selanjutnya untuk waktu zuhur, data yang kita perlukan ini ada lintang tempat, lambangnya ini adalah lambang bahasa Yunani ya, rata-rata lambang matematika. Lintang tempat itu sama dengan minus 7 derajat 15 menit. Nah, ini nilai dari mana? Ini kita dapatkan dari data lintang tempat yang ada di halaman belakang. Ya, halaman 221, letak Surabaya. Jadi saya tandai di sini. Ya, kita fokus kepada Surabaya karena memang kita sedang mencari jadwal sholat Surabaya. Di sini dituliskan lintang tempat minus 7 derajat 15 menit dan bujur tempat ini
dilambangkan oleh lambda, 112 derajat 45 menit T. T di sini adalah timur ya. Jadi nilainya sudah ada di dalam tabel. Oke, selanjutnya seperti yang tadi kita bahas, lambda adalah bujur tempat, 112 derajat 45 menit T. Nah, E di sini adalah perata waktu atau equation of time. Di sini dituliskan 00 derajat, 00 menit, 11 detik. Di sini 05 GMT. Dari mana? Nah, ini dari data matahari yang ada di halaman, ini sesuai dengan tanggal ya. Ini ada 2 November 2005, ada 27 April. Nah, tadi kan di soal diminta 2 September 2006. Berarti kita sesuai dengan yang diminta pada soal. 2 September 2006. Untuk zuhur, ingat kita memakai 05 GMT. Berarti di sini ya 5 GMT sudah saya tandai. Untuk E itu adalah perata waktu, equation of time. Berarti kita lihat data yang paling kanan. Nah, di sini tuliskan 0M11S. Saya tulis kembali di sini 0M11S. Nah, ini yang tertera pada tabel. Nah, di sini dituliskan 00 derajat, 00 menit, 11 detik. Nah, jadi kalau misalkan bertemu dengan lambang seperti ini, kalau di input dalam kalkulatornya itu berarti 0 derajat, 0 menit, 11 detik. Seperti itu. Atau ditulis seperti di buku 00 00 11. Ya, seperti itu ya. Kemudian SD. SD itu adalah semi diameter matahari. Nah, kita lihat kembali di data matahari, semi diameter mana? Ini dia, semi diameter matahari sesuai dengan baris apa? Ini ya, jam kelima 5 GMT. Nah, ini dia, kita dapatkan 15 menit 51,06 detik. Ini dia SD saya kembali memperlihatkan ini ya, 15 menit 51,06 detik. Nah, ini yang ada di tabel. Kalau misalkan di buku, nah kok seperti ini. Nah, pada saat menginput ke kalkulator ini berarti 0 derajat 15 menit 51,06 detik. Ya, selanjutnya untuk formula. Nah, jadi salah satu kelebihan dari e-book yang saya share kepada kalian ini, di sini dijabarkan secara rinci apa data yang kita perlukan ada di data, dan formula apa ataupun rumus apa yang akan kita gunakan ada di bagian sini, formula seperti itu ya. Dan bagaimana perhitungannya itu ada di hisab. Sekaligus bagaimana nanti kita menggunakan kalkulator. Nah, kita di sini ke formula. Ya, di sini dituliskan KWD WIB itu sama dengan lambda WIB minus lambda Surabaya dibagi 15. Nah, untuk lambda WIB ini itu sudah ada ketentuannya, sudah ada rumusnya. Jadi tidak usah dicari lagi. Oke, yang perhitungan yang kedua itu kita mencari WKM WIB. Itu sama dengan 12 min E plus KWD WIB. Nah, KWD WIB-nya dari perhitungan pertama yang nanti kita cari. Kemudian jam SD. Jam SD itu sama dengan SD dibagi 15. Nah, baru setelah ketiga perhitungan ini kita lakukan, kita nanti akan mendapatkan awal zuhur yang memiliki rumus WKM WIB ditambah jam SD ditambah WI atau waktu ihtiyati. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hisab, artinya bagaimana perhitungan dengan menggunakan kalkulator. Ya. Untuk perhitungan pertama, saya tulis di sini perhitungan pertama. Ya, untuk KWD WIB itu memiliki rumus lambda WIB minus lambda Surabaya dibagi 15. Di sini kita input data 105 derajat
105 degree. Nah, angka 105 ini sudah ketetapan atau sudah rumus untuk wilayah yang ada di Indonesia Barat. Dikurangi 112 derajat degree 45 degree. Nah, setelah itu karena memang di sini ada tanda kurung ya. Nah, bisa ya sebenarnya tadi bisa diberikan tanda kurung, atau kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini berarti kita harus kerjakan terlebih dahulu dengan menekan sama dengan seperti ini. Nah, selanjutnya dibagi 15 seperti ini. Nah, dihasilkan minus 0 derajat 31 menit 0 detik. Kalau misalkan di buku, nah saya tulis dulu ya di sini. Hisab KWD. Itu kita dihasilkan di kalkulator minus 0 derajat 31 menit 0 detik. Nah, kalau di buku ini dalam bentuk minus 0031. Nah, sama-sama betul karena sejatinya 0 detik di bagian belakang itu boleh tidak dituliskan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Jelas ya? Nih, jadi ungkapan tulisan ini, yakni data dari kalkulator, bisa dituliskan seperti ini juga. Ya. Selanjutnya, untuk perhitungan WKM ya, WKM ini mempunyai rumus 12 min E itu adalah perata waktu, plus KWD yang tadi kita dapatkan ya. Nah, jadi di sini saya praktikkan 12 min E-nya berapa? Nah, ini ya, karena 00 kita bisa 0 degree 11 degree. Nah, ditambah minus 0 derajat tadi ya, minus, hati-hati ya, jadi jangan sampai kita salah dan jangan sampai kita lupa. Kalau misalkan plus kali minus itu sama dengan minus ya, jadi kita kerjakan dengan menggunakan tanda minus karena sekali lagi positif kali negatif itu menghasilkan negatif, berarti kita masukkan tanda negatif di sini. 0 derajat di sini 0 degree 31 degree. Bisa diketik nolnya juga, tapi bisa juga enggak, biar ini ya, biar valid boleh kita ketikkan nolnya juga, meskipun tidak diketik juga nggak apa kalau misalkan yang di belakang. Oke, sama dengan, nah, menghasilkan 11,48027778. Nah, kalau misalkan dapat hasil seperti ini desimal, itu tidak usah panik karena kita tinggal menekan tombol shift degree. Nah, menghasilkan 11 derajat 28 menit 49 detik, sama dengan yang ada pada buku kalian. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ya WKM-nya sudah kita dapat 11 derajat 48 menit 49 detik. Selanjutnya, perhitungan pertama, kedua, sekarang 3. Kita menghitung jam SD. Sama dengan SD dibagi 15. Nah, SD-nya berapa? Yang tadi kita dapatkan datanya. Nih ya. 0 degree, 15 degree, 51,06 degree dibagi 15. Sama dengan, nah langsung dalam angka derajat ya, sama dengan sesuai dengan ini ya, 0 derajat 1 menit 3,4 detik. Lihat dalam hasil di buku itu kan 00 derajat 01 menit 3,44 detik. Sedangkan yang kita hasilkan di kalkulator itu 0 derajat 1 menit 3,4 detik. Ya, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ini hanya karena adanya perbedaan angka penting saja. Oke, selanjutnya dalam perhitungan awal zuhur. Nah, ini dia awal zuhur. Itu memiliki rumus sama dengan WKM WIB
yang tadi kita dapatkan di perhitungan pertama itu ditambah jam SD ditambah WI, atau saya ringkas ini dari perhitungan pertama ditambah dari perhitungan kedua dan ditambah perhitungan ketiga ya, jam SD. Jadi perhitungan pertama ditambah perhitungan ketiga plus WI. Ya, perhitungan pertama kita dapatkan di sini WKM WIB. Oh ya, ini kedua, ini ketiga. Ya, WKM WIB di sini 11 derajat 48 menit 49 detik. Ya, tadi ada yang saya perbaiki. Dari perhitungan 2 kita hasilkan 11 derajat 28 menit 49 detik sesuai dengan yang dihasilkan pada buku. Dan perhitungan ketiga kita hasilkan 0 derajat 1 menit 3,4 detik. Bisa dicoba 3,44, tidak masalah. Ya, kita masukkan ke kalkulator 11 degree 28 degree 49 degree ditambah 0 degree 1 degree 3,4. Ini kita sesuai dengan perhitungan kalkulator dulu ya. Ya, sama dengan, nah dihasilkan 11 derajat 29 menit 52,44. 29 menit 52,4 detik. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di buku. Ya, 11 derajat 29 menit 52,44 karena tadi angka penting yang 4 paling ujung tidak kita masukkan. Oke, selanjutnya ditambah WI. Nah, di sini penentuan bagaimana kita menentukan WI. Nah, WI sesuai dengan yang telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya, WI itu konsepnya adalah lebih dari 1 menit dan kurang dari atau sama dengan 2 menit. Jadi harus lebih dari 1 menit dan maksimal atau sama dengan 2 menit. Nah, karena kita sudah mendapatkan ini, waktu ini 11 derajat 29 menit 52,4 detik, mudahnya kita perhatikan di bilangan detiknya. Ini kan 52,4. Ini kurang berapa untuk menjadi 1 menit? Caranya 1 menit kan 60 detik. Jadi 60 dikurangi 52,4. Oh, ini dalam kalkulator saya ini dalam bentuk pecahan. Jadi bisa dicek di kalkulator kalian masing-masing. Ya, saya hitung manual saja. 60 52,4 ya. Seperti ini ya, biar mudah. Ini 6 karena pinjam 10 ya. 9 jadinya 9 kurang 2 7. Nah, berarti kurang 7,6 detik. Nah, berarti ini kurang 7,6 detik. Nah, tadi kan ketentuannya WI itu harus lebih dari 1 menit dan kurang dari atau sama dengan 2 menit. Berarti ini detik, 7,6 detik ditambah 1 menit. Nah, berarti berapa? Ini saya tambah ya. Oke, sama dengan, berarti ini jadi 52,4 ditambah 7,6 detik jadinya 1 menit ya. Saya tandai di sini. Kalau ini ditambah, ini kan jadi 1 menit. Nah, ini jadi 1 menit ya. 1 menit. Nah, 1 menit kan bilangan menit ditaruh di kiri ya. Kiri. Selanjutnya 29 ditambah ya, 29 tambah 2. Satunya kan dari bilangan detik. Nah, dari sini ya. Berarti 11 derajat 31 menit. Nah, itu dia. Itu waktu yang kita dapatkan untuk waktu zuhur. Ya, jadi sekali lagi detik yang ada di ujung itu kita bulatkan menjadi menit. Nah, dia kurangnya berapa detik lagi untuk menjadi 1 menit. Nah, ditambahkan 7,6 detik untuk jadi 1 menit. Nah, karena sudah dibulatkan, sudah dijumlahkan menjadi 1 menit, 1 menitnya kita geser ke bagian bilangan menit 1.
Nah, selanjutnya karena WI itu ada ketentuan harus lebih dari 1 menit, berarti kita harus tambahkan di sini 1 menit lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ditambah 29 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11 derajat 31 menit. Inilah waktu zuhur yang kita dapatkan untuk kota Surabaya pada tanggal 2 September 2006. Ya, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk angka yang lebih umum ya, dalam bilangan jam 11.31 WIB. Nah, inilah dia waktu zuhur yang kita dapatkan.